Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat banget. Sebelum masuk pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammad wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Sekarang kita mau belajar tentang mat tabi'i. Tujuan kita belajar mat tabi'i itu yang pertama kita bisa memahami pengertian mat tabi'i secara tepat, terus mengenal 3 huruf mad dan syarat terjadinya mad tabi'i, terus menguasai rumus dan menemukan mad tabi'i dalam bacaan, mampu mengidentifikasi contoh mad tabi'i dalam kata dan ayat Al-Qur'an, terus bisa memahami panjang bacaan 2 harokat dalam benar, terus melatih keterampilan melalui latihan dan kuis singkat ya. Pengertian mad tabi'i apa ya? Iya, mad tabi'i adalah mad asli yang terbentuk dari bertemunya huruf mad dengan huruf hidup yang mengikutinya. Mad ini disebut mad asli karena merupakan bentuk paling dasar dari mad dalam ilmu tajwid. Tanpa dipengaruhi oleh sebab hamzah maupun sukun ya. Panjang bacaan mad tabi'i itu 2 harokat ya. Artinya ketika kita menemukan huruf mad yang memenuhi syarat, bacaan harus dipanjangkan selama 2 ketukan secara konsisten ya. Contoh sederhana ya dari mad tabi'i itu ada huruf alif, wawu, dan ya. Contohnya itu ada kola, yakulu, sama rohimi. Terus 3 huruf mad dan syaratnya itu ada huruf mad yaitu alif didahului harokat fathah pada huruf sebelumnya, terus ada huruf mad wawu didahului harokat domah, terus ada huruf mad ya didahului harokat kasroh, terus ada huruf mad bertemu huruf hidup yang sesuai dalam satu kata. Nah ini ya rumus, dan intinya kita harus ingat rumusnya ya. Huruf mad itu panjangnya 2 harokat, terus ada 3 huruf yaitu fathah, domah, sama kasroh. Cara menemukan mad tabi'i itu lanjutlah. Contohnya ya, contoh dalam kata itu ada kola, terus yusi. Bacanya itu alif, bacanya itu ini ya, kasroh ketemu sukun di sini ya. Mengandung mad wawu setelah domah dan mad ya setelah kasroh, masing-masing dipanjang 2 harokat. Oke, selanjutnya itu kita lihat contohnya di sini ada surat Al-Fatihah. Posisi mad tabi'i pada ayat ini itu ada Ar-Rahman, huruf mad alif ya ini nih. Setelah fathah pada ro dibaca panjang 2 harokat, terus Ar-Rahimi huruf mad setelah kasroh pada hi bacaan dipanjangkan 2 harokat. Cara membacanya itu tahan ya, suaranya ditahan dalam 2 ketukan pada setiap huruf mad yang ditemukan dalam ayat tersebut. Ini kuis ya, Ibu mau bagikan LKPD. Nanti kalian jawab ya. Ibu mau itu ya. Apa ini bagikan ini? Kalian milih sendiri, nanti ini buat kelompok kalian ya. Berarti kalian pilih. Bentar Ibu kocok dulu ya guys.
Ayo maju satu-satu ambil ya. Nanti yang mendapatkan plus itu jadi ketua kelompok. Ayo. Ya maju KB Bu. Satu aja. Iya. Satu aja. Enggak, maksudnya kalian semua itu maju ya. Nanti kelompoknya itu sesuai warna yang dapat. Iya. Iya, maju semua sini. Ya, siap. Udah ya. Yang dapat plus itu jadi ketuanya ya nanti. Ini tugas buat tugas pertemuan selanjutnya ya anak-anak ya. Itu kan sudah Ibu bagikan ya. Oke. Kalian maksud apa enggak dari tadi? Pintar sekali. Oke. Mungkin kita lanjut besok lagi ya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Ya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada yang masuk, ada yang tidak masuk? Enggak ada. Masuk semua. Oke, alhamdulillah ya. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, apa yang dimaksud dengan adab? Ya, adab adalah tata krama ya, perilaku atau suatu sifat kita untuk menghormati orang lain ya. Di sini kita akan belajar tentang adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Oke. Nah, adab adalah tata krama, sopan santun, dan perilaku yang baik sesuai ajaran Islam. Adab tidak hanya terlihat dari ucapan tetapi juga dari sikap dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adab adalah
tata krama atau sopan santun dan perilaku yang baik sesuai ajaran Islam. Kita sebagai seorang muslim harus memiliki adab yang baik terhadap guru maupun terhadap orang tua. Nah, kalian mungkin pernah mendengar adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Bukan berarti ilmu itu tidak penting ya. Ilmu itu penting. Tetapi kalau kita berilmu tetapi tidak beradab, maka ilmu kita akan menjadi sia-sia. Tapi kalau misalnya kita berilmu dan beradab, maka ilmu kita akan lebih bermanfaat dan akan lebih bermanfaat untuk kita dan orang lain. Oke, selanjutnya adab terhadap guru. Adab terhadap guru adalah sikap menghormati, menghargai, dan bersikap sopan kepada guru sebagai orang yang mengajarkan ilmu. Guru adalah orang yang telah berjasa dalam hidup kita. Merekalah orang yang telah mendidik kita, mempelajari kita. Mungkin tanpa guru kita tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan mungkin kita tidak bisa memiliki banyak ilmu pengetahuan yang kita miliki. Guru adalah orang yang paling berjasa dan orang yang harus kita hormati ya. Sebagai siswa kita harus hormat dan patuh kepada guru agar ilmu kita bermanfaat. Oke? Oke, Bu. Oke, selanjutnya adab terhadap orang tua. Nah, di sini adab kepada orang tua adalah sikap berbakti, menghormati, menaati, dan berbuat baik kepada orang tua sebagai wujud rasa syukur atas kasih sayang, pengorbanan, dan didikan. Nah, kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Dengan cara apa sih kita berbakti kepada orang tua? Ya dengan cara kita membantu orang tua dalam bekerja, kita menghormati, menaati, berbuat baik kepada orang tua, dan jangan membentak kedua orang tua. Nah, kita sebagai anak harus selalu berbakti kepada orang tua agar orang tua juga suka kepada kita dan Allah juga akan meridhoi kita. Karena ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Selanjutnya hikmah adab kepada orang tua dan guru. Nah, hikmahnya itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, disayang orang tua, dihormati oleh guru, ilmu menjadi lebih bermanfaat, memiliki banyak teman karena berakhlak baik, menjadi pribadi yang santun dan bertanggung jawab. Jadi kita menghormati, berbakti kepada orang tua dan guru itu akan mendapatkan hikmah ya. Ya, hikmahnya itu ya akan mendapatkan ridho dari Allah, disayang orang tua, dihormati oleh guru, dan ilmu akan menjadi lebih sangat bermanfaat, memiliki banyak teman karena berakhlak mulia, dan menjadi pribadi yang santun dan bertanggung jawab. Nah, di sini Ibu akan membagi tugas ya. Tugasnya itu per kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Kelompok 1, silahkan perwakilan maju. Oh, kelompok 1. Ini Gimana, Bu? ini jawab ini setuju atau tidaknya ya. Oh. Ini misalnya boleh membentak orang tua, setuju gitu. Iya, gitu. Oh iya. Iya. Kelompok 1 silakan dibaca aja. Oh, nomor 1 aja. Iya. Oke. Boleh membentak orang tua, tidak setuju dong. Oke, kenapa? Ya kan? Dosa. Iya, karena Tidak boleh. iya ya, seperti Ibu yang telah jelaskan tadi bahwa membentak orang tua itu perilaku yang sangat buruk ya. Kelompok 2. Nomor 2, harus mendengarkan guru saat menjelaskan. Setuju. Oke, kenapa? Biar paham. Oke, benar ya. Berarti kita sebagai siswa harus mendengarkan penjelasan guru ya, agar kita lebih paham. Dan menghargai guru. Oke, betul sekali. Ayo, kelompok 3. Yang pertama, boleh membentak orang tua itu tidak setuju. Oh, 3. Boleh Boleh. berbicara kasar kepada orang tua, tidak setuju. Kenapa? Karena bisa melukai hatinya. Nanti kita dosa. Iya, betul sekali. Oke, jadi kita sebagai anak dan siswa harus
menghormati guru dan berbakti orang tua, agar ilmu yang kita peroleh bisa lebih bermanfaat dan agar kita bisa mendapatkan ilmu yang kita miliki untuk diri kita sendiri di akhirat nanti maupun di dunia nanti. Dan kita sebagai anak harus menghormati, berbakti kepada orang tua ya, agar agar Allah selalu meridhoi kita. Oke, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa lebih bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa menerapkannya di rumah maupun di sekolah ya. Semoga kalian bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan menghormati guru. Amin. Oke, sebelum Ibu tutup, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Wis. Bu Nisa, Kak. Kok belum ada videonya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, karena ini laptopnya ada kendala ya, jadi kita langsung saja tanpa ada PowerPoint. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Kemarin itu kita belajar wudhu. Nah,
Jadi kali ini kita akan belajar tentang tayamum. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya nih bagi teman-teman, jika kita tidak ada air, terus kita udah nyari kemana-mana, airnya tetap gak ada, apakah kita boleh berwudu? Jika tidak ada air, terus kita udah nyari nih jauh kemana-mana tetap gak ada. Kan bukan kan berwudu, apakah kita boleh berwudu? Tidak. Nah, tidak ya teman-teman. Anak-anak. Jadi kita itu harus bertayamum jika tidak ada air. Nah, hari ini kita akan membahas apa sih kenapa kita harus tayamum, syarat apa aja. Terus kita juga akan membahas tentang rukun-rukun dan tata cara tayamum. Nah, tujuannya apa kita belajar tayamum? Ya, siapa tahu nanti dari anak-anak kan ada yang misal bepergian jauh nggak nemu air, misal lagi mendaki, kan di sini ada yang suka mendaki? Ada. Wih. Udah mendaki apa aja? Apa selamat? Widih. Nah, syarat yang pertama jika kita diharuskan tayamum itu yang pertama tidak ada air. Tidak ada air ya. Nah, dengan syarat kita sudah mencari air itu terlebih dahulu. Dengan syarat kita mencari air itu terlebih dahulu. Nah, kalau kita tidak menemukan itu baru kita bertayamum. Jangan kalau misal kita baru gak ada air sedikit kita langsung tayamum, jangan kayak gitu ya anak-anak. Nah, terus kemudian yang kedua sudah masuk waktu sholat. Karena tayamum itu buat mengganti sholat fardu. Ya, paham ya anak-anak? Nah, terus rukun tayamum yang pertama ada 4 ya anak-anak, diingat-ingat ya, rukun tayamum itu ada 4. Di sini kan tidak ada nih. Nah, rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama niat. Terus kemudian yang kedua mengusap muka. Terus kemudian yang ketiga mengusap tangan sampai siku. Kemudian yang terakhir tertib. Begitu. Tertib itu urutannya dari awal niat sampai siku tadi. Nah, dengan apa? Dengan debu. Dengan debu ya. Debunya itu debu yang suci. Jadi tidak kita lihat di sekitar debu ada kotoran misal tetap kita gunakan, jangan kayak gitu ya. Kita nyari dulu debu untuk yang suci, yang bersih. Ini biar ada suaranya gimana ya? Ya udah nggak usah. Ya udah ya. Nah, saya Bapak praktekkan ya. Nanti ada yang maju ke depan ya. Siapa yang mau maju ke depan? Mas Tegar mau. Oh, Mas Tegar ya, nanti ya maju ke depan. Nah, ini Bapak praktekkan dulu. Nah, tata caranya. Nah, semisal ini medianya ya anak-anak. Nah, misal ini media buat tayamum. Semisal ini ada debu. Kita itu bisa bertayamum di cermin, bisa di ya yang sekiranya ada debunya lah kayak gitu. Meskipun sedikit itu tetap sah ya. Nah, yang pertama kita baca niat dulu. Niatnya gimana? Ada yang tahu? Nawaitu tayammum listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Oke, pintar. Nah, habis niat kita ambil debunya. Nah, kemudian jangan langsung diusapin ya. Ditepuk dulu. Karena apa? Karena biar kotorannya itu tidak ikut. Nah, kan nggak kebayang kan misal debu banyak banget langsung diusapin ke muka kayak gimana kan nggak ya. Nah, kita langsung usapin ke muka, caranya itu dari bagian atas sini biar kena semuanya. Jadi kalau bagian yang sudah terkena debu itu nggak boleh terkena lagi kayak gitu. Jadi langsung kayak gini, sini langsung ke bawah kayak gitu ya. Nah, terus kemudian ambil lagi, tepuk lagi tangannya dari sini, sini ya. Oke, silakan Mas Tegar maju ke depan buat praktek ya. Ya, buat contoh.
Ya, udah. Udah ya, udah paham ya tadi kayak Mas Tegar. Nah, mungkin sekian pembelajaran dari Bapak. Bila banyak kesalahan ya, banyak kendala seperti PPT nggak jadi kayak itu dari Bapak, mohon maaf ya anak-anak. Mungkin pelajaran kita hari ini sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak berangkat hari ini? Nggak ada. Ya, alhamdulillah berangkat semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya, siapa yang di sini tahu kita akan belajar tentang apa? Nabi dan Rasul. Iya betul. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu boleh ya? Oke, kita main games. Nama gamesnya itu ikuti kalau Nabi berkata. Jadi aturannya itu gampang. Kalian hanya boleh mengikuti perintah ibu ketika ibu mengucapkan kata Nabi berkata. Dan ketika ibu tidak mengucapkan itu, kalian tidak boleh mengikuti. Contohnya, Nabi berkata pegang kepala, jadi kalian ikut pegang kepala. Tapi kalau ibu tidak bilang, misalnya contohnya berdiri, itu kalian tidak boleh. Paham ya? Ya, oke mulai. Nabi berkata tepuk tangan. Nabi berkata pegang kepala. Terus pegang telinga. Nabi berkata halo. Hai. Iya, masih banyak yang terkecoh ya. Nggak apa-apa. Jadi dari permainan ini kita belajar, kita harus tetap fokus dan kita tidak boleh asal mengikuti sesuatu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh para nabi dan rasul ya, kita harus kita harus mencari kebenaran informasi terlebih dahulu. Oke. Maka dari itu hari ini kita akan belajar tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Oke. Sebelum ke materi inti, bisa dilihat ini gambar apa? Gambar HP. Oke, jadi di gambar itu tertera ada orang yang menerima berita di media sosial. Nah, beritanya itu berisi gempa besar di Jakarta. Nah, apa yang akan kalian lakukan menerima informasi seperti ini? Iya betul. Jadi sebelum kita membagikan ke orang lain, kita berpikir terlebih dahulu karena sebagai orang Muslim kita harus meneladani sifat Nabi dan Rasul, khususnya dalam bermedia sosial. Nah, dengan mempelajari materi ini, Ibu harap kalian bisa memahami arti Nabi dan Rasul, mengetahui perbedaan Nabi dan Rasul, mengenal sifat Nabi dan Rasul, dan Ibu sangat berharap kalian bisa menerapkan sifat Nabi dan Rasul tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya.
Oke, agar materi ini lebih mudah dipahami, kita akan belajar secara bertahap. Yang pertama itu ada pengertian nabi dan rasul. Jadi nabi itu adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu untuk diamalkan bagi dirinya sendiri. Sedangkan rasul itu adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Selanjutnya ada perbedaan nabi dan rasul. Yang pertama itu terletak pada tugasnya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, nabi itu tugasnya mengamalkan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul menyampaikan wahyu dan disarankan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Yang kedua, terletak pada syariat dan umat yang diutus. Selanjutnya itu ada sifat wajib nabi dan rasul. Jadi nabi dan rasul itu memiliki 4 sifat wajib. Yang pertama itu ada apa? Ada sidik, yang artinya selalu benar dan jujur. Yang kedua ada amanah, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga itu ada tablik, artinya menyampaikan kebenaran. Yang terakhir itu ada fatonah, cerdas dan bijaksana. Oke, dan selanjutnya itu ada penerapan sifat nabi di era digital. Yang pertama itu sidik, sebarkan informasi yang benar, cek fakta sebelum umrah. Seperti yang sudah disampaikan, kita itu harus menyebarkan informasi yang benar. Jadi kita tidak boleh menyampaikan informasi yang salah. Yang selanjutnya ada amanah, jaga privasi data dan kepercayaan orang lain. Yang selanjutnya ada tablik, sampaikan pesan baik dan bertakwa dengan santun. Yang selanjutnya ada fatonah, pilih konten secara kritis, pikirkan dan dampaknya. Karena kita sebagai generasi digital, kita tuh harus cerdas ketika akan mengunggah sesuatu di media sosial. Selanjutnya, Ibu mau tanya, sifat nabi apa yang paling penting diterapkan saat menggunakan media sosial? Sifat sidik, amanah, ya sebenarnya semua sifat itu sangat penting karena saling melengkapi. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu akan membacakan kesimpulannya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Pengertian nabi dan rasul, perbedaannya, terus sifat-sifatnya dan cara penerapannya ya. Iya. Oke. Ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga materi yang kita pelajari itu menjadikan kita menjadi generasi digital yang jujur, generasi digital yang amanah, dan pastinya akan selalu menyampaikan kebenaran dengan meladani sifat nabi dan rasul. Baik, Ibu tutup. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pagi hari ini kita membahas tentang indahnya beragama secara moderat. Yang pertama yaitu definisi moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu adalah cara menjalankan ajaran agama dengan baik, tidak terlalu meremehkan dan tidak terlalu berlebihan. Nah, kita masih bisa taat kepada agama yang kita anut, tetapi kita juga kita juga harus menghormati orang lain dengan keyakinan yang berbeda. Yang kedua yaitu pentingnya toleransi. Nah, kenapa sih kita harus mempunyai sikap toleransi? Karena kan di Indonesia memiliki perbedaan suku, agama, dan budaya bahasa. Nah, kalau kita tidak saling menghargai akan terjadi perselisihan. Nah, yang terakhir yaitu nilai umatan wasatan. Nah, yang kemarin Ibu jelaskan yaitu umatan wasatan itu ada di surat Al-Baqarah ayat 143. Yaitu berarti umat yang bersikap adil, seimbang, dan mampu menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi Ibu ada LKPD, ya ada lembar LKPD dan akan membagi 2 kelompok aja ya. Ini dan jadi kalian kerjain dulu ya. Ibu bakal tunggu 30 detik aja. Oke. Ada yang nggak paham? Paham, Bu. Oke, dibaca dulu ya dari kelompok 1. Oke, sini sih contohnya. Oke, nomor 1. Jawabannya Ibu. Sama soalnya boleh. Dimaksud dengan umatan wasaton. Dan dari kami jawabannya umat yang berada di jalan tengah, yaitu umat yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan, Ibu. Apa ya? Udah? Udah? Kita beri aplaus dulu. Selanjutnya, kelompok selanjutnya. Ya, mengapa umat diperintahkan untuk bersikap moderat? Jawabannya untuk menghargai perbedaan dan tidak memaksa agama kepada orang lain. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Jadi mungkin seperti itu saja pelajaran hari ini. Sebelum kita ucapkan kalimat hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini Ibu akan memberikan materi tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Nama-nama apa? Ya, Asmaul Husna itu berasal dari dua kata bahasa Arab. Asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Ya, betul. Nah, Asmaul Husna itu ada berapa sih? Betul, ada 99. Tetapi Ibu tidak akan menjelaskan 99 ya. Ibu akan menjelaskan 3 Asmaul Husna. Bisa dibaca apa saja? Ya, betul sekali. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, kita ice breaking dulu ya. Semuanya bisa berdiri terlebih dahulu. Oke, jadi ice breakingnya itu kalau Ibu bilang Anasir, kalian tepuk 1 kali sambil bilang penolong. Kalau Ibu bilang Ar-Razzaq, kalian tepuk 2 kali sambil bilang pemberi rezeki. Kalau Ibu bilang Al-Ghafur, kalian tepuk 3 kali sambil bilang pemaaf. Bisa? Bisa. Oke. Anasir. Ar-Razzaq. Al-Ghafur. Ar-Razzaq. Anasir. Ya, betul. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, jadi kalian sudah tahu artinya ya? Baik. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan Anasir. Tadi apa Anasir? Penolong. Ya, Anasir itu maha penolong. Jadi Allah itu maha penolong. Semua hambanya itu pasti ditolong oleh Allah. Nah, Allah itu adalah tempat meminta pertolongan yang paling utama. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, sedang bersedih atau memiliki masalah, kita itu harus berdoa kepada Allah. Seperti misalnya jika kalian kesulitan dalam mengerjakan tugas, apa yang kalian lakukan? Berdoa. Ya, betul, memohon pertolongan, berdoa. Yang pasti kita butuh pertolongan dari manusia juga ya, seperti meminta tolong kepada teman yang lebih tahu, atau mungkin bisa bertanya kepada ibu guru. Tetapi yang paling utama kita harus meminta kepada Allah dengan cara berdoa. Nah, jadi sebelum kita belajar, sebelum kita mengerjakan tugas, kita itu harus berdoa terlebih dahulu agar hati kita menjadi tenang dan pikiran kita menjadi lebih jernih sehingga kita lebih mudah dalam mengerjakan tugas. Nah, cara meneladani sifat An-Nasir dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus memohon pertolongan kepada Allah sebelum memulai pekerjaan, sebelum mengerjakan tugas, dan kita juga harus saling menolong kepada sesama manusia. Ya, yang selanjutnya itu ada Ar-Razzaq. Apa itu Ar-Razzaq? Ya, betul. Ar-Razzaq itu maha pemberi rezeki. Jadi semua makhluk, semua ciptaan Allah itu pasti diberi rezeki oleh Allah. Nah, rezeki itu bukan berupa uang saja. Apa saja rezeki? Kesehatan. Ya, betul. Makanan, kesehatan, terus pernafasan. Kita sebagai manusia masih bisa bernafas pada hari ini juga termasuk rezeki. Kita masih bisa ke sekolah juga termasuk rezeki. Nah, jadi selain manusia, hewan dan tumbuhan juga diberi rezeki oleh Allah, seperti itu. Nah, cara meneladani sifat ini itu dengan selalu apa? Bersyukur. Ia selalu bersyukur atas rezeki yang Allah berikan, dan juga harus selalu rajin belajar dan berikhtiar. Oke, yang terakhir ini ada Al-Ghafur. Apa itu Al-Ghafur?
Ya, Al-Ghafur itu Maha Pengampun. Jadi Allah itu selalu mengampuni setiap hambanya, baik hambanya melakukan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Apakah ada manusia yang tidak melakukan kesalahan? Tidak ada kan? Semua manusia pasti melakukan kesalahan. Maka dari itu kita harus selalu bertaubat. Misalnya Sifa memiliki kesalahan kepada Lulu. Misalnya Sifa mencuri pulpen Lulu. Apa yang harus Sifa lakukan? Meminta maaf. Iya betul. Ia mengembalikan pulpennya terlebih dahulu. Lalu meminta maaf. Nah, setelah meminta maaf kepada Lulu, Sifa harus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya. Selain itu, Sifa juga harus bertobat kepada Allah. Nah, cara meneladani sifat Al-Ghafur ini itu dengan selalu memohon ampun kepada Allah setelah berbuat kesalahan. Kita juga harus meminta maaf jika kita memiliki kesalahan dengan orang lain, dan sebaliknya kita juga harus saling memaafkan jika orang lain berbuat salah kepada kita. Oke, karena Ibu sudah menjelaskan materi dan kalian mungkin sudah paham, Ibu akan memberikan soal ya. Ini nanti dikerjakan secara berkelompok. Nah, ini kelompok. Nah, 3 kelompok ya. Oke, coba kelompok 1 bisa dibaca soalnya dan jawabannya. An-Nasir berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Penolong. Ya, betul sekali. Kelompok 2 apa jawabannya? Berdoa kepada Allah dan membantu teman yang sedang kesulitan. Iya, betul. Kelompok 3 soalnya bisa dibaca. Iya betul, tepuk tangan buat semuanya. Oke, nanti ketua kelas bisa tolong mengumpulkan soalnya ya, biar Ibu koreksi. Baik, untuk materi kali ini mungkin sudah selesai. Ibu harap dengan kalian mempelajari materi ini, selain kalian paham, kalian juga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jika Ibu punya kesalahan dalam berkata atau kekurangan, Ibu mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat kan? Masih. Iya. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang nggak hadir? Nah, alhamdulillah ya. Kemarin kan kita udah membahas tentang apa namanya? Khamar ya. Sekarang ayo kita baca bareng-bareng yuk. Pengertian khamar. Segala zat minuman yang memabukkan dan menghilangkan akal sehat secara sengaja. Oke, yang selanjutnya, ayo pengertiannya judi, ayo dibaca bareng-bareng.
adalah permainan atau aktivitas taruhan yang mengandung unsur memperoleh keuntungan atau kerugian berdasarkan permainan atau untung-untungan. Yang terakhir, pengertian tentang pertengkaran. Perselisihan atau persengketaan antara dua orang atau lebih, perbedaan pendapat, salah paham, atau kepentingan yang kemudian berujung pada perdebatan, saling menentang, bahkan bisa sampai menggunakan kekerasan. Kemarin dampak homer dan judi itu mengakibatkan pada apa saja? Pada hukum, sosial, juga kesehatan. Sekarang Ibu mau tunjuk satu orang ya, dampaknya tentang homer untuk kesehatan. Ayo Mbak Salwa coba. Merusak tubuh. Ah iya, bagus. Yang judi, yang dampak pada judi sosial? Mbak Sipa ya. Yang hukum, dampak pada hukum pada tawuran. Ayo Mbak Nopel, coba Ibu mau dengar. Tidak mempunyai teman. Ya, bagus sekali. Ayo kita beri tepuk tangan pada teman kita. Nah, sekarang kenapa sih kita perlu menentukan sikap itu? Yang pertama, dalam kehidupan kita selalu menghadapi pilihan. Mesti kita kalau hidup itu ada pilihan, mau yang mana yang itu, ya kan? Kita harus menentukan pilihan kita dengan baik dan benar. Yang selanjutnya, tidak semua ajakan harus diikuti. Boleh ajakan diikuti, tapi itu ajakan yang benar, jangan yang salah kalian ikuti, karena itu dampaknya bisa untuk depan kalian. Yang selanjutnya, kita perlu mempertimbangkan sebelum bertindak. Sebelum bertindak itu kita harus mempertimbangkan baik dan buruknya dampak itu. Paham anak-anak? Paham. Nah, ini Ibu ada gambar. Nah, di sini itu anak-anaknya lagi pada ngapain sih? Kira-kira? Lagi apa? Kalau kalian ada di posisi ini, kalian mau mengikuti apa enggak? Karena apa? Karena apa? Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Nih, gambar yang kedua. Nih ada ajakan, yuk ikut aja. Ya ikut ya yang nggak benar. Semisal kayak judi, ayo ikut. Karena apa Mbak? Iya, jadi kita kalau diajak tentang hal-hal yang nggak benar jangan pada mau ya. Karena itu bisa merugikan, benar sekali. Nih ada lagi nih. Kan di sini ada pilihan nih. Anak ini kan ada dua pilihan. Kira-kira kalian mau ke jalan yang apa? Itu jalan A, ikut teman meskipun tahu itu tidak baik, atau jalan B, memilih yang benar meskipun berbeda dari teman. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan buat kalian. Nah, mungkin sekarang Ibu akan ini ada permainan kartu ya. Ibu mau kalian maju, dibuat jadi 4 kelompok. Ayo maju, terserah. Ini berarti kelompok maju, nanti baca. Iya maju. Kamu milih kasus yang berapa terserah. Kasus yang nomor 3. Coba baca. Dua kelompok siswa sedang berselisih dan temanmu mengajak ikut. Kamu sekarang pilih kartunya. Kira-kira yang mana? Biru. Jangan ikut-ikutan. Alasannya? Supaya tidak berselisih dan menambah musuh. Ini tepuk tangan buat kelompok berapa? 4. Ya, tepuk tangan. Sekarang kelompok siapa ya? Ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2 siapa yang mau maju? Aku. Ayo. Silakan masuk milih studi kasusnya. Ini teman mengajak taruhan Karena katanya hanya untuk seru-seruan. Pilih kartunya. Apa sih ya? Jangan ikut-ikutan. Karena? Menurut saya kita tidak seharusnya mengikuti ajakan tersebut. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Siapa yang mau maju? Kelompok 3. Maju. Kelompok 3.
Kelompok 3 yuk. Pilih nomor 1. Baca. Teman mengajak seruhan karena katanya hanya untuk seru-seruan. Oke, sekarang kamu pilih kartunya yang mana? Kartunya yang ini. Karena apa alasannya? Menurut saya sikap ini tepat dilakukan. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 3. Kalian udah paham materi ini? Sudah, Bu. Mungkin cukup sekian ya untuk materi hari ini karena kalian juga udah pada paham insya Allah ya. Ya, sebelum ditutup alangkah baiknya kita baca hamdalah terlebih dahulu ya teman anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ini ya. Silang itu. Ibu benar gitu. Kan udah di-download. Ya di sekali. Bentar. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Biasa Allahu Akbar. Oke, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah. Masya Allah ya, rajin-rajin semua ya anak-anak Ibu. Oke, sebelum ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Kalian kalau membeli makanan atau minuman yang ingin dikonsumsi, memperhatikan logo halalnya atau tidak? Ya, kenapa memperhatikan logo halalnya? Biar tahu halal. Ya, betul sekali. Nah, menurut kalian kenapa sih seorang muslim itu diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal? Apa manfaatnya bagi kehidupan kita? Biar halal. Biar apa? Oh iya, biar gak dosa, biar iya, betul semua jawabannya kalian ya. Masya Allah, pinter-pinter sekali. Jadi hari ini kita akan masih membahas makanan minuman yang halal, tetapi yang kita bahas yaitu hikmah dan dampaknya. Berbeda dari pertemuan sebelum-sebelumnya, kita sudah membahas pengertian, contoh, dan kriteria makanan halal dan haram. Sekarang kita membahas dampak dan hikmahnya dari mengkonsumsi makanan halal dan haram. Tujuannya agar kalian itu tidak salah memilih makanan atau minuman. Harus memilih yang halal agar dapat keberkahan hidup serta sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oke. Jadi sekarang kalian coba perhatikan PPT yang Ibu tampilkan di depan ya. Ya, Bu. Kita bahas dari hikmah dahulu. Hikmah dari mengkonsumsi makanan halal dan haram dan halal itu seperti menjaga kesehatan jasmani, menyucikan jiwa dan hati kita, mendorong terkabulnya doa, dan kita mendapatkan ridho dan keberkahan hidup. Selanjutnya dampaknya itu sebaliknya dari hikmah. Dampaknya itu dapat merusak kesehatan tubuh kita, mengerasnya hati kita, tertolaknya doa kita, dan kita mendapatkan dosa bahkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengkonsumsi makanan yang halal itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebaliknya, jika mengkonsumsi makanan yang haram itu akan mendatangkan keburukan bagi kita dan bahkan akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya Ibu ada permainan. Ini kartu situasi ya. Jadi ini ada studi kasus. Ya, Ibu bacakan terlebih dahulu. Rian selalu memilih makanan halal dan bersih yang dibeli dengan uang halal. Hatinya menjadi tenang, tubuhnya sehat, dan ia rajin beribadah. Sebaliknya, Dani yang gemar meminum alkohol dan memakan makanan hasil mencuri. Dani jadi sering sakit, hatinya gelisah, dan malas beribadah. Kemudian nanti dari studi kasus ini ada pertanyaan. Pertanyaannya itu ada kartu-kartu yang Ibu pegang ini. Nanti kartunya Ibu bagikan ke kalian. Kemudian kalian menjawab secara lisan. Nah, nanti yang berani menjawab atau berpendapat Ibu kasih nilai tambahan. Oke? Ibu bagikan. Oke, Ibu. Oke, silahkan kalian pahami studi kasus dan pertanyaannya. Nanti yang mau menjawab silahkan angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Soalnya dibaca. Ya. Sebutkan 2 dampak positif bagi kesehatan fisik dan jiwa Rian karena mengkonsumsi makanan halal. Jawabannya itu tubuh menjadi sehat atau fit dan hati terasa tenang atau bersih. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Salwa. Ya, jadi jawabannya sudah tepat ya. Mbak Salwa, terima kasih sudah berani menjawab. Jadi Ibu kasih nilai tambahan. Ya, ada mau yang ingin menjawab lagi? Aku juga mau. Iya, silahkan. Apa dampak buruk utama minuman beralkohol yang dikonsumsi Dani terhadap kesehatan dan akalnya? Jawabannya merusak kesehatan organ tubuh dan merusak akal sehat. Iya, betul sekali Mbak. Siapa? Asmi. Mbak Asmi, iya. Masya Allah ya. Tepat sekali jawabannya Mbak Asmi. Tepuk tangan untuk Mbak Asmi. Ya, Ibu kasih nilai tambahan juga untuk Mbak Asmi. Selanjutnya ada yang masih mau berpendapat atau tidak nih? Tidak. Itu menjawab pertanyaan sudah? Sudah. Oke, sudah cukup. Ibu tutup permainannya ya. Alhamdulillah ya. Jadi dari permainan kartu situasi tadi kalian sudah bisa membedakan dampak dan hikmahnya dari mengkonsumsi makanan halal dan haram serta menjelaskan alasannya dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, oke. Nah, dari pembahasan tadi yaitu kita sudah membahas apa? Manfaat dan iya betul, serta dampaknya. Jadi dapat kita simpulkan mengkonsumsi makanan yang halal itu akan apa? Mendatangkan kebaikan, ya, menjaga kesehatan serta kita mendapat keberkahan hidup dunia dan akhirat. Ya, sebaliknya dari mengkonsumsi makanan yang haram kita akan mendatangkan keburukan, merusak kesehatan kita, merusak jiwa, dan bahkan mendatangkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin membagikan tugas. Nanti kalian kerjakan di rumah ya.
dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Jadi seperti tadi ada studi kasus, kalian mengamati studi kasus dan di sini sudah ada pernyataannya, kalian tinggal centang benar atau salah dari pernyataan tersebut. Ibu bagikan terlebih dahulu. Oh, siap, Bu. Oke, iya. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar terkait hikmah dan dampaknya seperti tadi situasi, kartu situasi ya, studi kasus, kalian mengamati, menganalisis studi kasus, kemudian menjelaskan dampak dan hikmahnya dari studi kasus tersebut dalam permainan kartu situasi. Ibu harap setelah ini kalian dapat lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, harus pilih yang halal ya agar mendapat keberkahan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini ada yang nggak berangkat? Oke, berangkat semua ya. Boleh breaking terlebih dahulu? Oke, kalian pada tahu nggak yang tepuk semangat? Semangat gitu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, pada semangat ya hari ini. Nanti kalau pembelajaran dimulai, Ibu harap kalian jangan ada yang mainan HP, apalagi itu ya bercanda sendiri, karena nanti di akhir itu ada game untuk Ibu lihat kalian tuh paham gak sama materi hari ini kayak gitu. Terus nanti kalau kalian aktif di pembelajaran, kalian tanya atau kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, nanti akan Ibu kasih hadiah dan kasih nilai tambahan. Hadiahnya ada deh. Terus nanti materi hari ini tuh yang pertama kita akan mengamati gambar di PPT, terus yang kedua nanti Ibu akan menjelaskan materi singkat, terus yang terakhir itu game. Nanti gamenya ini, nanti kalian tinggal angkat ininya ya. Gitu. Oke. Sekarang ini lihat di sini kan ada contoh berita viral atau pesan berantai. Kalian pernah nggak dapat pesan kayak gini? Biasanya kalian langsung percaya atau enggak? Enggak, ya bagus banget. Kita nggak boleh asal percaya. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya tabayun. Tabayun itu apa sih, Bu? Tabayun itu kita harus mencari informasi terlebih dahulu. Ini kan ciri-cirinya tidak ada sumber yang jelas, terus isinya nakut-nakutin, ya kan? Mereka juga ingin kalian langsung nge-share ke orang-orang kayak gitu. Nah, anak-anak, kita kan hampir setiap hari kita itu menggunakan media sosial, ya kan? Nah, kalau kita tidak berhati-hati dalam bermedia sosial, kita itu bisa menyampaikan atau menge-share informasi yang tidak jelas dan belum terbukti kebenarannya. Makanya kita itu harus berhati-hati dan harus bijak dalam bermedia sosial kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk di materi hari ini. Materi hari ini itu adalah
etika bermedia sosial dan berkolaborasi dalam Islam untuk menghindari hoax, ghibah, dan fitnah. Apa sih itu hoax? Hoax itu adalah berita atau informasi yang tidak jelas dan belum terbukti kebenarannya, tapi dibikin seolah-olah itu benar dan disebarkan untuk menyesatkan orang lain kayak gitu. Makanya kita itu harus berhati-hati dalam bermedia sosial, harus bijak. Terus selanjutnya, apa itu ghibah? Ghibah adalah membicarakan orang lain di belakang orang tersebut. Walaupun yang dibicarakan kita itu benar, kita itu mending diam aja, nggak usah ghibah. Karena ghibah itu sangat dilarang dalam Islam. Ghibah itu sama aja kita itu memakan daging saudara kita sendiri kayak gitu. Terus selanjutnya, apa itu fitnah? Fitnah itu adalah menuduh atau menyampaikan sesuatu yang tidak benar tentang seseorang sehingga dapat merusak nama baik dan membuat orang lain percaya pada kebohongan tersebut. Kayak gitu kan bisa menyakiti orang yang difitnah itu kan. Makanya kita harus mencari tahu dulu, itu benar nggak sih kayak gitu. Terus selanjutnya ada dalil tentang tabayun. Ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Baca bareng-bareng ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanun. Oke. Terus sekarang ada yang tahu nggak dampak hoax, fitnah, dan ghibah? Ya, coba Mbak Disa. Hoax itu dampaknya menimbulkan kepanikan, kesalahpahaman, dan konflik. Kalau ghibah menyakiti hati dan merusak persaudaraan. Fitnah merusak nama baik dan menimbulkan permusuhan. Oke. Ini hadiah buat Mbak Disa. Terima kasih. Terus selanjutnya ada yang tahu ada yang ingin bertanya? Dapat. Oh ya, coba Manovel. Mengapa ghibah dilarang dalam Islam? Ya, karena ghibah itu kita itu bisa menyakiti orang lain dan perbuatan itu sangat dosa. Makanya dilarang dalam Islam gitu. Ini Manovel. Terima kasih, Bu. Gak ada. Oke, selanjutnya kita game ya. Nanti kalau Ibu akan bagi ini satu-satu. Nanti kalau misalnya Ibu membacakan soalnya, kalian angkat ini, misalnya itu termasuk fitnah, kalian angkat yang fitnah, yang hoax sama yang dapat hoax sama ghibah nggak usah diangkat kayak gitu ya. Mbak, tolong dong, cepet. Kayak buri. Ya ora, usah. Satu maning. Oke. Ibu akan bacakan soalnya ya. Rani menyebarkan berita di grup WhatsApp bahwa sekolah akan libur besok, padahal berita tersebut belum terbukti kebenarannya. Iya, hoax, betul banget. Terus, oh ini ada permen. Terus selanjutnya Aldi menceritakan kebiasaan buruk temannya kepada orang lain tanpa sepengetahuan temannya, padahal cerita itu benar. Oh iya, ghibah, betul. Iya, berapa? Siapa lagi sih? Oh iya. Mbak itu. Oke, udah ya. Berarti kalian pada paham ya materi hari ini? Materi hari ini pada paham ya? Oke, berarti sudah cukup sekian. Ibu tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Suma salam.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, harus tetap semangat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu senantiasa sehat ya anak-anak ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang melanjut di bab 2 ya, yaitu tentang merenungi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai rahmatnya. Itu dalam Quran Surat Asy-Syam ayat 1 sampai 10. Jadi, diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, kalian dapat menyebutkan 7 fenomena alam, sehingga 2 dapat menjelaskan makna sumpah Allah yang terdapat dalam Quran Surat Asy-Syam ini, dan juga menjelaskan hubungan fenomena alam dengan kekuasaan Allah, menemukan hikmahnya, dan juga nanti kalian ada presentasi hasil diskusi. Jadi metode ini, pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar menggunakan metode small group discussion. Nanti Ibu akan membagikan LKPD ya. Ibu akan membagikan kalian beberapa kelompok. Kemudian nanti kalian diskusi ya sesuai dengan LKPD yang ada di LKPD tersebut. Kemudian nanti kalian akan presentasi. Gitu ya. Nanti Ibu akan memandu kok. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih. Untuk pertanyaan pemantik, coba ketika kalian melihat langit dan bumi, matahari, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan? Aku, Ibu. Iya, kenapa? Iya. Indah, Ibu. Iya. Luar biasa, semua ciptaan Allah. Iya, betul sekali. Tepuk tangan, Masya Allah, betul sekali ya. Lalu, apa ya? Lalu, mengapa keteraturan tersebut itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya, Bu. Iya, silakan tulis. Karena Allah yang menciptakan semuanya, yang mengatur semuanya. Betul, tepuk tangan semuanya. Ya, itu. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Oke. Sorry. Ini kelompok 1. Iya. Ya, kelompok 2. Salah. Oke, ini. Oke, silakan kalian berdiskusi ya. Ini apa? Oke. Oh ya, menurut kalian nih, mengapa sih? Menurut kalian, mengapa Allah tuh menyebut jiwa manusia setelah menyebut alam semesta? Kamu jawab. Karena manusia harus menjaga hatinya, Ibu. Luar biasa, benar sekali ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengingatkan ya bahwa orang yang mensucikan jiwanya itu akan beruntung, sedangkan orang yang mengotori jiwanya itu akan merugi. Gitu. Lanjutkan ya, lanjutkan diskusinya ya. Oke, kalian jawab ini ya. Oke, menurut kalian nih, mengapa sih? Menurut kelompok kalian, Allah tuh memilih matahari. Mengapa Allah itu memilih matahari sebagai sumpahnya? Ya karena matahari sangat penting bagi kehidupan. Bagus sekali. Kalau misalkan matahari itu tidak ada, apa yang terjadi? Gelap buminya. Betul ya. Jadi nggak ada penerangan, yang nggak ada ini gitu kan ya. Oke, silakan lanjutkan ya. Ya. Oke, kelompok 2 aman? Aman. Oke, bagus sekali. Ya, lanjutkan ya diskusinya. Oke. Oke, selanjutnya waktu diskusi telah habis. Silakan perwakilan dari kelompok, masing-masing kelompok ya bisa maju ke depan. Kelompok 1? Kelompok 1 bisa. Oke, ya. Maju ke depan. Yang ini. Oke. Ya menurut kelompokku mengapa manusia harus menjaga kesucian jiwanya? Karena kesucian jiwa membawa kepada kebaikan dan keberuntungan, sedangkan jiwa yang dikotori dengan dosa dan perbuatan buruk dapat membawa kerugian. Oleh karena itu kita harus rajin beribadah, berbuat baik,
menjauhi dosa dan menjaga akhlak. Betul sekali. Sebelumnya ada yang mau menanggapi? Saya Ibu. Oke, Mbak Sheila, silakan. Saya setuju Bu, kalau kita mengkotori dengan perbuatan dosa kita rugi banget. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, selanjutnya kelompok 2 yang bisa maju, silakan. Perwakilan kelompok 2. Iya, dibaca soalnya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari, bulan, langit, siang, malam, bumi dan jiwa manusia? Ya. Karena Allah bersumpah dengan berbagai ciptaannya untuk menunjukkan kebesaran, kekuasaan, kesempurnaannya. Iya, betul sekali. Fenomena alam tersebut merupakan Iya. bukti bahwa Allah menciptakan dan mengatur alam semesta dengan sangat teratur. Oke, betul sekali. Jawabannya sudah tepat ya. Oke, ada yang mau menanggapi? Oh, tidak ada? Oke. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3 silakan maju. Oke, silakan kelompok 3. Kelompok 3, dari kelompok 3, apa hubungannya fenomena alam tersebut dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Kami menjawab, matahari, bulan, siang, malam, langit dan bumi berjalan dengan teratur sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa sebagai pencipta dan pengatur seluruh alam semesta. Masya Allah, jawabannya sudah tepat sekali ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, silakan duduk kembali. Ini tidak ada tanggapan ya? Oke. Ya, jadi memang di dalam Quran surat Asyam ini ada beberapa tujuh fenomena ya. Itu ada matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, jiwa manusia. Jadi itu tuh menunjukkan bahwa Allah itu memiliki kuasa dan kebesarannya yang sangat luar biasa seperti itu. Jadi lalu hikmah yang dapat kita pelajari ya dari Quran surat Asyam ini menjadikan kita tuh menjadi lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga kesuciannya, menjaga kesucian jiwa maksudnya, dan juga peduli lingkungan dan kita memiliki akhlak yang mulia. Oke. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Bisa, Ibu. Oke, cukup sekian mungkin dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Nendi, Hadir, Pak. Pratiwi, Asmi, Sulis, Syaila, Lulu, Syifa, Novelia, Ridwan, terus Mbak Disa, Mbak Salwa. Oke, berarti hari ini berangkat semua ya? Oke, jadi tuh
pada pagi hari ini kita akan belajar tentang menjaga kebersihan sebagian dari iman. Oke. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Sebelum sholat subuh kalian pada wudhu apa enggak? Oh mandi? Pada mandi? Oke. Dari jam 3 mandi. Oke. Tahajud, tahajud. Oke, sebelum sholat itu kita wajib untuk menjaga kebersihan. Jadi dalam pandangan Islam, kebersihan itu dibagi menjadi dua pandangan, secara zahir maupun secara batin. Jadi yang kita akan pelajari pada pagi hari ini itu menjaga kebersihan secara zahir atau yang terlihat. Contohnya apa saja? Pakaian. Menjaga lingkungan, menjaga diri sendiri, menjaga tempat ibadah. Oke, kali ini Bapak akan mengasih kalian suatu soal. Tapi sebelumnya Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Oke? Nanti masing-masing kelompok Bapak akan kasih satu kertas. Oke. Oke. Jadi tuh lalu kalian Bapak beri tugas untuk sebutkan contoh kebersihan lingkungan. Sebutkan 3 contoh atau maksimal 5 lah ya. Kebersihan lingkungan, kebersihan diri sendiri, dan kebersihan beribadah. Silakan diskusikan bersama teman-teman kalian. Diskusikan. Oke. Oke. Ada yang dibingungkan? Ya, ini nanti maju Pak. Ya, nanti kalian presentasikan ke depan. Salah satu dari kelompok kalian nanti maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian, oke? Sambil kalian berdiskusi, Bapak akan mengonekkan wifi dulu ya, sebentar. Oke, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, masing-masing kelompok maju ke masing-masing kelompok perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi dari kalian. Oke. Iya, dibaca. Iya. Nanti hasilnya ditaruh di sini ya. Contoh, Mbak Disa kebagian apa? Kebersihan lingkungan. Nah, nanti kalau benar semua nanti ditaruh di sini di amplop, oke? Dibacakan. Membuang sampah pada tempatnya. Terus. Membersihkan halaman rumah atau sekolah. Terus. Menanam dan merawat tanaman. Terus. Membersihkan selokan agar tidak tersumbat. Melakukan kerja bakti bersama warga. Gimana kelompok lain? Apakah jawaban Mbak Disa itu benar? Betul. Oke, beri tepuk tangan buat Mbak Disa. Dari kelompok berapa? 3. 1. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya dari kelompok 2. Aku. Dibacakan. Yang pertama, mandi secara teratur. Menjaga kebersihan diri sendiri. Oke.
Yang pertama, mandi secara teratur. Kedua, menggosok gigi 5 kali sehari. Oke. Mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Ya. Memotong kuku secara rutin. Terakhir, memakai pakaian yang bersih dan rapi. Apakah jawaban dari kelompok 2 itu sudah benar? Betul. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini Pak. Selanjutnya untuk kelompok terakhir, silahkan maju. Oke. Menyapu dan mengepel lantai masjid atau musola, merapikan sajadah dan Al-Quran setelah digunakan, Ya. membersihkan tempat wudhu dan kamar mandi, tidak mencoret atau mengotori dinding tempat ibadah. Oke. Jawaban dari kelompok 3 apakah sudah benar? Benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih teman-teman. Kalian sudah insya Allah sudah paham lah tentang kebersihan lah. Untuk menjaga kebersihan diri sendiri, menjaga kebersihan ibadah, kebersihan, menjaga lingkungan. Kalian sudah benar dan semuanya sudah benar. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, mungkin pembelajaran pada pagi hari ini Bapak cukupkan. Kita cukupkan dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.